Debat sengit yang terjadi di Gedung Putih antara Trump dan Zelensky mengubah peta harapan Ukraina terhadap Amerika Serikat. Zelensky kini tampak menyadari bahwa dukungan dari Amerika Serikat tidak lagi bisa diandalkan. Mengingat sikap baru yang diungkapkan oleh Trump menunjukkan pergeseran kebijakan luar negeri Amerika. Menanggapi kenyataan ini, ia pun segera mengalihkan perhatiannya ke Eropa, menjalin hubungan dengan negara-negara di sana dan mencari perlindungan politik yang lebih stabil. Pada hari Sabtu 1 Maret 2025, Zelensky disambut hangat oleh Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Sambutan tersebut datang hanya sehari setelah Zelensky terlibat debat panas dengan Trump, menonjolkan kontras tajam antara kedua pemimpin. Dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Ukraina, Starmer bahkan mengumumkan perjanjian pinjaman sebesar $2,84 miliar sebagai bentuk dukungan konkret. Sehari berikutnya, Zelensky turut hadir dalam pertemuan strategis yang melibatkan para pemimpin Eropa dan perwakilan NATO. Di forum tersebut, ia bertemu dengan 18 pemimpin utama, termasuk figur seperti Starmer, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, dan Ketua NATO Mark Rutte. Diskusi yang berlangsung menitik beratkan pada pencarian solusi damai, serta komitmen penuh negara-negara Eropa untuk mendukung Ukraina. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah negara juga sepakat memberikan bantuan sebesar $859.000 atau setara dengan 14 triliun rupiah. Tak lama setelah pertemuan puncak di London yang membahas upaya perdamaian di Ukraina, muncul kabar mengejutkan mengenai serangan terhadap sebuah kapal. MSC Levante F, kapal berbendera Panama milik perusahaan Swiss, dilaporkan terkena 2 serangan rudal balistik saat berlabuh di pelabuhan Odessa, Ukraina. Menurut keterangan gubernur setempat, Tuan Kiper, insiden itu menyebabkan 2 karyawan pelabuhan mengalami luka, menambah kekhawatiran atas situasi keamanan di wilayah tersebut. Tuan Kiper tidak mengonfirmasi muatan kapal tersebut, namun saluran telegram Rusia Talipov melaporkan bahwa kapal itu mengangkut pesawat tak berawak buatan Inggris yang diarahkan ke Ukraina. Selain itu, saluran tersebut juga mengungkapkan bahwa kapal tersebut memuat 2 kontainer berwarna, yakni merah dan kuning, yang masing-masing berisi pesawat tanpa awak laut asal Inggris, serta persenjataan dari pangkalan NATO di Turki. Serangan tersebut tampak sebagai pesan tersirat dari Rusia kepada Ukraina, sebagai respon terhadap upaya negara itu dalam mencari dukungan di Eropa. Seolah-olah, melalui tindakannya, Putin mengisyaratkan agar Eropa berhati-hati dan tidak sembarangan dalam bermain-main dengannya. Meski demikian, keyakinan Eropa terhadap dukungan bagi Ukraina tampak semakin kokoh. Baru-baru ini, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan rencana untuk mendiskusikan perluasan payung nuklir negaranya kepada sekutu-sekutu di Eropa, sembari menegaskan pula kemungkinan pengiriman pasukan Eropa ke Ukraina. Dalam usulannya, Macron menekankan pentingnya memperkuat pertahanan Eropa melalui perluasan payung pencegahan nuklir Prancis. Ia juga menegaskan bahwa Prancis tetap berkomitmen kepada NATO dan kemitraannya dengan Amerika Serikat. Namun di sisi lain, negara tersebut harus mengambil langkah lebih jauh untuk meningkatkan kemandirian nasional serta melindungi keamanan kawasan Eropa. Usulan Macron ini pun langsung menuai beragam tanggapan. Sementara Polandia dan negara-negara Baltik tampak mendukung penuh inisiatif tersebut. Beberapa pihak lainnya mengutarakan kekhawatiran atas kompleksitas kebijakan nuklir yang saat ini berlaku di Uni Eropa. Situasi antara Rusia dan para pemimpin Eropa semakin memanas seiring dengan perubahan sikap Eropa terhadap Moskow, terutama di tengah konflik yang terus berkecamuk di Ukraina. Pernyataan Macron yang menyeratkan kemungkinan peningkatan sistem nuklir Prancis demi memperluas keamanan Eropa justru semakin memperumit hubungan antara Moskow dan Paris. Dalam sebuah pidato yang disiarkan di televisi pada hari Rabu, Presiden Prancis menyatakan bahwa Rusia merupakan ancaman serius bagi Prancis dan Eropa. Ia juga menyampaikan keprihatinannya terhadap perubahan sikap Amerika Serikat mengenai konflik di Ukraina, terutama di bawah kepemimpinan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Respon cepat pun datang dari Presiden Rusia Vladimir Putin pada pertemuan dengan anggota Yayasan Pembela Tanah Air yang berlangsung di Moskow pada hari Kamis 6 Maret 2025. Putin mengingat kembali invasi Napoleon Bonaparte ke Rusia pada tahun 1812 yang berakhir dengan kekalahan. Ia menegaskan bahwa kegagalan Prancis di masa lampau menjadi pertanda bahwa jika negara itu mencoba lagi, hasilnya pasti serupa. Pengingat ketahanan luar biasa yang dimiliki tentara Rusia.
Lebih lanjut, Putin menyoroti bahwa musuh-musuh Rusia kerap membuat kesalahan fatal dengan meremehkan semangat juang dan karakter rakyat Rusia. Menurutnya, seluruh kelompok etnis di Rusia bersatu atas dasar yang sama yang menjadikan bangsa ini begitu kuat. Tak terima dengan pernyataan tersebut, Macron membalas dengan menolak penyamaan yang dilakukan Putin dengan Kaisar Napoleon Bonaparte. Ia melabeli Putin sebagai sosok imperialis yang tampak berusaha menulis ulang sejarah serta menegaskan bahwa argumen tersebut sudah tidak relevan lagi di era modern. Macron pun tampil penuh keyakinan atas keputusan-keputusan terkait rencana penguatan keamanan nuklir yang tengah digalakan. Usulan-usulan Macron juga mendapat respon dari Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Dalam komentarnya, Lavrov menyatakan bahwa jika Macron tanpa ragu menganggap Rusia sebagai ancaman dan berniat mempersiapkan senjata nuklir untuk menghadapinya, maka hal itu jelas merupakan ancaman bagi Rusia. Dari pernyataannya terlihat bahwa Rusia tidak akan tinggal diam menghadapi langkah Macron yang semakin bermain dengan isu senjata nuklir. Di tengah perdebatan panas yang tak kunjung mereda antara Macron dan Putin, sejumlah pengamat memperkirakan eskalasi lebih lanjut apabila ketegangan ini terus berlangsung. Editor Arsenal Otekestov, Alexei Leonkov, menanggapi sikap agresif Macron dengan tegas. Ia menyatakan bahwa jika Prancis berani menggunakan senjata nuklir terhadap Rusia, maka respon yang akan diterima Prancis pun berupa serangan nuklir yang dapat memicu reaksi berantai yang mematikan. Leonkov juga mengaitkan skenario tersebut dengan tragedi Chernobyl, bencana reaktor nuklir terburuk dalam sejarah yang terjadi pada 26 April 1986. Saat itu, kekalahan fatal di reaktor nomor 4 pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl di Ukraina, Uni Soviet, menyebabkan pelepasan isotop radioaktif dalam jumlah yang besar. Menurut Leonkov, dampak dari penggunaan senjata nuklir di era kini bisa jauh lebih mengerikan, bahkan berpotensi membuat wilayah Prancis lenyap total. Ia memperingatkan bahwa awan radioaktif yang dihasilkan dalam situasi seperti itu bisa mencapai 1 juta kali lipat dari yang pernah terjadi pada tahun 1986. Dengan pola angin yang memungkinkan penyebarannya tidak hanya ke Inggris, tetapi juga melintasi Atlantik hingga mencapai Amerika Serikat dan Kanada. Lebih lanjut, Leonkov menegaskan bahwa pertarungan nuklir antara Prancis dan Rusia jelaslah tidak seimbang. Fakta di lapangan mendukung pandangannya, mengingat data dari ICAN menunjukkan bahwa saat ini Prancis memiliki 290 hulu ledak nuklir. Sementara Rusia menguasai jumlah yang jauh lebih besar. Meskipun Macron bertekad untuk memanfaatkan senjata nuklir sebagai bagian dari strategi perluasan perlindungan bagi negaranya dan Eropa, sejumlah pihak meragukan keinginannya tersebut karena ketidakseimbangan kekuatan yang nyata antara kedua negara. Rusia yang mewarisi warisan senjata nuklir dari era Uni Soviet kini dikenal sebagai negara dengan jumlah hulu ledak nuklir terbesar di dunia. Menurut Federasi Ilmuwan Amerika, kepemimpinan Putin mencakup sekitar 5.580 hulu ledak nuklir, di mana sekitar 1.710 diantaranya merupakan hulu ledak strategis yang telah dikerahkan. Secara rinci, jumlah itu terdiri dari 870 unit pada rudal balistik berbasis darat, 640 unit pada rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam, serta 200 unit yang tersimpan di pangkalan pengebom berat. Dengan kapasitas destruktif yang luar biasa tersebut, Rusia memiliki potensi untuk menimbulkan kehancuran dunia berkali-kali lipat. Lebih lanjut, kedekatan hubungan antara Rusia dan Amerika Serikat menjadi perhatian tersendiri, mengingat negara adidaya itu juga memiliki persediaan hulu ledak nuklir yang sangat besar. Selama masa Perang Dingin, Uni Soviet pernah mengumpulkan sekitar 40.000 hulu ledak nuklir, sementara Amerika Serikat menyimpan sekitar 30.000 unit. Bayangkan, skenario di mana Rusia dan Amerika bersatu melawan Prancis. Bayangan akan kehancuran yang ditimbulkan pun menjadi sangat mengerikan. Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian ini, muncul pula pertanyaan krusial mengenai kondisi apa yang akan memicu penggunaan hulu ledak nuklir. Serta, kapan sebenarnya Putin akan mengeluarkan instruksi penting untuk melakukannya. Pertanyaan ini menggugah kekhawatiran tentang titik kritis di mana senjata pemusnah massal tersebut akan diaktifkan. Sebagai penjelasan, doktrin nuklir Rusia yang diterbitkan pada tahun 2020 menyusun kriteria yang jelas mengenai kapan seorang presiden Rusia mempertimbangkan penggunaan senjata nuklir. Doktrin tersebut menyatakan bahwa keputusan untuk menggunakan nuklir akan muncul sebagai respon terhadap serangan dengan senjata nuklir atau senjata pemusnah massal lainnya.
serangan konvensional yang secara langsung ditujukan kepada Rusia, atau ketika eksistensi negara ini berada di bawah ancaman serius. Dalam kondisi-kondisi tersebut, Putin akan melakukan evaluasi mendalam sebelum memutuskan apakah akan meluncurkan senjata nuklir atau tidak.